Selamat pagi, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fikola Dolangi, NIM 220118018, Agnes Litamala 220118022, Reni Datulangi 220118039, Ipana Mangawe 220118056, Rosalinda 218118221. Mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Tugas media pembelajaran IPA di SD berbasis audio visual mengenai siklus air. Apa itu siklus air? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata siklus berarti putaran waktu dengan rangkaian kejadian berulang yang teratur. Selain itu, kata siklus juga sepadan atau memiliki makna yang sama dengan daur. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan tahapan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer hingga kembali lagi ke bumi melalui tahapan kondensasi, presipitasi, evaporasi, transpirasi, dan infiltrasi. Siklus ini selalu terjadi terus-menerus tanpa memiliki akhir secara berulang. Proses daur air ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, evaporasi. Tahap siklus air yang pertama adalah evaporasi. Siklus ini merupakan tahap di mana terjadinya penguapan air yang berada di sungai, danau, hingga laut. Penguapan air yang terjadi karena panasnya sinar matahari ini akan menimbulkan efek naiknya molekul air menjadi gas ke atas atmosfer. Semakin terik sinar matahari, maka semakin besar molekul air yang terangkat ke udara. Selanjutnya yang kedua, transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung, melainkan juga yang terjadi pada tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Prosesnya sebenarnya tak jauh berbeda dengan proses evaporasi, hanya saja asalnya saja yang berbeda karena proses penguapan air terjadi dari makhluk hidup. Ketiga, kondensasi. Proses kondensasi terjadi apabila uap air di udara melalui permukaan yang lebih dingin dari titik embun uap air. Contohnya embun di pagi hari. Kondensasi adalah proses di mana perubahan wujud dari gas ke cair. Kondensasi disebut juga pengembunan dan merupakan kebalikan dari proses evaporasi atau penguapan. Kondensasi berbentuk embun, kabut, dan awan. Yang keempat, presipitasi. Proses presipitasi merupakan lanjutan dari kondensasi. Presipitasi merupakan proses turunnya air dari awan menuju bumi. Proses ini seringkali kita kenal dengan sebutan hujan. Presipitasi terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang berbentuk, maka tetes air hujan yang turun pun semakin banyak juga. Air tidak hanya turun dalam bentuk hujan saja, tetapi juga salju. Pada musim dingin ketika suhu berada di bawah titik beku atau 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit, uap air akan terkondensasi menjadi es yang padat tanpa melalui tahap cair. Kristal es yang berbentuk kemudian menyerap dan membekukan uap air sekitarnya menjadi kristal salju yang kemudian jatuh ke bumi. Yang kelima, infiltrasi. Proses terakhir dalam siklus air ialah proses infiltrasi atau penyerapan. Setelah turun ke bumi, air akan diserap oleh tanah, bahkan diserap juga oleh tumbuhan. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Proses infiltrasi ini memegang peran penting dalam mendistribusikan air hujan. Tanah yang tidak dapat menyerap air dengan baik dapat menjadi pemicu terjadinya bencana seperti banjir, erosi, ataupun tanah longsor. Air yang diserap jatuh ke dalam tanah juga menjadi sulit untuk dijangkau manusia. Ini dapat menyebabkan kekeringan dan kesulitan air. Namun air yang terserap dengan baik di bawah tanah dapat dimanfaatkan sebagai ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau.
Siklus yang pertama, siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer, lalu diikuti dengan pembentukan awan yang kemudian menurunkan air sebagai hujan. Air tersebut akan mengalir kembali ke laut. Siklus yang kedua, siklus sedang. Proses ini bermulai dari air yang menguap, membentuk awan lalu mengalami kondensasi dan turun sebagai hujan. Berbeda dengan siklus pendek, pada siklus sedang, air hujan yang turun meresap ke dalam tanah dan sebagian lainnya diserap oleh tumbuhan. Air yang tidak teresap akan mengalir melewati sungai kembali menuju laut. Siklus yang ketiga yaitu siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut menjadi awan. Lalu kemudian awan akan terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Awan yang terbentuk akan kembali bergabung dengan uap air dari evaporasi danau dan sungai serta transpirasi tumbuhan. Akibat pengaruh ketinggian, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, lalu turun dan membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat gravitasi atau gletser. Gletser kemudian akan mencair dan mengalir melalui perairan darat menuju kembali ke laut. Manfaat air. Dampak pada peristiwa di bumi serta berkelanjutan makhluk hidup adalah terpenuhinya kebutuhan air untuk berbagai aktivitas melalui daur air. Air kotor dapat digunakan kembali secara proses alam. Yang pertama, bagi manusia, kebutuhan sehari-hari, mencuci, mandi, minum, dan lain-lain. Yang kedua, pembangkit listrik. Yang ketiga, irigasi lahan pertanian. Yang keempat, berbagai sarana transportasi. Bagi hewan, yang pertama membersihkan badannya, yang kedua tempat tinggal beberapa hewan yang hidup di air, yang ketiga digunakan untuk memenuhi metabolisme tubuh, yang keempat menjaga suhu tubuh. Bagi tumbuhan, membantu proses respirasi, yang kedua membantu menyerap unsur hara, yang ketiga salah satu bahan dalam proses fotosintesis, yang keempat sebagai tempat tinggal beberapa jenis tumbuhan.